Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Cabang Dinas Wilayah 4 Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Ai Nur Hasan, APMSI. Yang terhormat Bapak Pengawas Pembina SMK Negeri 1 Rengas Dengklok, Bapak Dr. Andes Ahmad Jainuddin, MMPD. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Rengas Dengklok, Bapak Haji Dedi Jubaidi MM. Tak lupa yang saya hormati para narasumber dan juga panitia IHT implementasi pembelajaran pada sekolah pusat keunggulan di SMK 1 Rengas Dengklok, dan tentunya yang kami hormati pula para peserta IHT yang alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita membacakan puji kehadiratnya, lalu memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua. Dan alhamdulillah hari ini saya berkumpul di tempat ini tentunya untuk suatu kegiatan mulia Mas Dengklok. Hadirin yang kami hormati, izinkan sebelumnya saya menyampaikan susunan acara pada hari ini dan akan nanti dilanjutkan dengan kegiatan kita selama 4 hari ke depannya. Untuk acara pembukaan, yaitu pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang kedua pembacaan doa, dan ketiga sambutan-sambutan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah demi kelancaran kegiatan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dilaksanakan secara virtual. Hadirin dimohon tetap duduk dalam keadaan sikap sempurna. Terima kasih. Hadirin dipersilakan untuk duduk seperti biasa kembali. Selanjutnya, demi kelancaran dan insya Allah kegiatan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, akan kita lanjutkan dengan pembacaan doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Haji Aus Sugiri SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin hamdan syakirin ya rabbana lakal hamdu li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad khair. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma hasil maqasidana wa hajatina ya Allah. Allahumma hasil maqasidana wa hajatina ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa yasifun. Wassalamun ala mursalin alamin. Terima kasih kepada Bapak Haji Aus Sugiri SPD yang telah memimpin doa untuk keberkahan acara kita pada hari ini. Insya Allah Allah meridhoi. Selanjutnya sambutan yang kedua sekaligus
nanti membuka acara ini kepada yang terhormat Bapak Haji Ainul Hasan, APMSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Terima kasih. Suara saya jelas ya? Alhamdulillah Pak. Saya Pak. Ya, mohon. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati Pak Kepala Sekolah dan seluruh guru SMK Negeri 1 Rengas Dengklok yang saya hormati, dan para instruktur, para pemateri kegiatan IHT untuk di SMK 1 Rengas Dengklok yang sudah ditunjuk sebagai SMK Pusat Keunggulan di tahun 2021 ini. Yang pertama yang perlu kita terus menjadi perhatian kita semua adalah pemerintah ini masih menetapkan PPKM, dan per tanggal 2 sampai dengan tanggal 9 ini PPKM level 4-nya masih diperpanjang. Walaupun di Karawang kan kondisi kopinya sudah turun ya kan. Apa sih yang membedakannya dengan PPKM sebelumnya ya, yang disebut dengan PPKM darurat itu berbeda. Kalau PPKM darurat itu mirip dengan ya, kalau zaman dulu mah ada sebut darurat militer ya. Daruratnya seluruhnya dikendalikan oleh militer. Samanya adalah pembatasan skala besar. Sehingga PPKM level 4 ini mirip dengan PPKM darurat, tetapi ada beberapa kelonggaran. Itu pun hanya di bidang ekonomi. Karena dampak dari PPKM ini adalah ekonomi kita ini baiknya termasuk bidang pendidikan. Sehingga PPKM darurat, PPKM level 4 ini tetap menjadi perhatian kita semua, karena penyelenggaraan pendidikan akan mengacu ke aturan dimaksud. Kemudian yang berikutnya, dalam beberapa kajian ya, kajian internasional, bahwa mulai tahun ini beberapa negara secara bertahap sudah bisa melepaskan diri dari pandemi. Tetangga kita sih Singapura sudah mengatakan bahwa sudah bisa melepaskan diri dari pandemi. Kita belum. Bahkan dalam beberapa termasuk negara yang terakhir akan keluar dari pandemi. Ini sangat luar biasa. Karena kita tidak mau hidup kita terus berkumpul di depan komputer. Kita tidak mau anak-anak kita terus berada di kamarnya, tidak mengenal lingkungannya, tidak mengenal tetangganya, bahkan tidak tahu dapur ada di sebelah mana. Ini bisa terjadi kalau PPKM terus diterapkan seperti ini, berlanjut sampai bertahun ke depan. Karena memberikan vaksin kepada warganya. Karena untuk bisa lepas dari pandemi, syaratnya adalah minimal 80% warga negara bisa divaksin. Karawang, kalau hitungan matematis, baru bisa selesai 80% vaksinasi nanti pada triwulan pertama tahun 2023. Jadi kondisi ini akan berlanjut sampai tahun 2023. Apakah mau seperti itu? Itu yang akan menjadi problematika kita. Bahkan ada beberapa kabupaten di Jawa Barat diprediksi sampai tahun 2027 baru bisa bebas dari
pandemi. Tentunya ini kan bukan harapan kita semua, karena tadi kan kita tidak mau hidup seperti ini terus. Bertahun-tahun ada di kamar, ada di ruangan, bertahun-tahun kita hidup dengan anak-anak kita juga di kamar terus. Mereka belajar tentang kehidupan sosial dari YouTube, mereka belajar tentang dari video-video singkat, dan itu sangat tidak ideal, karena kalau video itu sudah terkondisikan, sudah terpotong, tidak belajar kehidupan yang seutuhnya warga negara dan negara kita ini. Sehingga Pak Gubernur Jawa Barat di bulan kemarin sudah mendeklarasikan kita harus berperang melawan pandemi ini. Berperang artinya seluruh potensi kita diarahkan ke bidang kesehatan. Hari ini kita semua, seluruh pegawai di Provinsi Jawa Barat, apakah pegawai bidang apapun termasuk bidang pendidikan, adalah tenaga kesehatan. Kenapa ini harus dilakukan? Kita menghendaki akhir Desember 2021 kita terbebas dari pandemi. Kita harus lepas dari pandemi. Sehingga tahun depan kita sudah bisa hidup lebih baik daripada ini. Kita sudah bisa berkumpul dengan saudara. Kita bisa bertemu dengan saudara. Anak-anak sudah bisa ke sekolah. Anak-anak sudah bisa merasakan dunia luar. Tahu tetangga, tahu lingkungan, tahu kantin sekolah, tahu musola, dan tahu ruang-ruangan di sekolah. Sekarang bisa kita tanyakan anak-anak didik kita, kelas 12, kelas 11 ya, mungkin kelas 12 juga bisa terjadi ya. Kelas 11, tahu nggak sebelah mana kantin sekolah? Tahu nggak sebelah mana ruang UKM? Tahu nggak sebelah mana perpustakaan? Rata-rata mereka mengatakan tidak tahu, karena tidak pernah datang ke sekolah. Sekalipun ke sekolah hanya beberapa ruangan yang mereka datangi. Dan itu akan terus berlanjut. Dan kita tidak mau itu terjadi sampai tahun-tahun yang akan datang. Sehingga tahun ini kita harus berbebas dari pandemi. Sehingga seluruh potensi kita sekarang dikerahkan untuk penuntasan COVID. Sehingga kita bisa bebas dari COVID sampai dengan akhir tahun sekarang. Sehingga didukung oleh mahasiswa. Pada saat nyuntik kurang tenaga, kita bantu dari mahasiswa. Kalaupun kurang, maka seluruh TU sekolah akan kita berdayakan sebagai tenaga bantuan kesehatan. Kalau dirasa kurang. Kalau tidak begitu, maka kita tidak pernah bebas seperti yang kita ingin. Kemudian anggaran pemerintah Provinsi Jawa Barat kita alolah rehab dan lain sebagainya yang bersumber dari APBD provinsi sudah kita alihkan untuk bidang kesehatan. Kecuali anggaran sekolah sampai hari ini masih bisa kita pertahankan. Saya kurang tahu kalau beberapa waktu ke depan terjadi kekurangan anggaran, ya bisa jadi seluruh anggaran kita kerahkan untuk itu. Semua kita lakukan karena apa? Karena kita sudah mengatakan, mendeklarasikan kita berperang melawan pandemi. Sehingga tahun depan kita harapkan kita sudah bisa melakukan pembelajaran model kombinasi tatap muka dan jarak jauh. Itu kebijakan kita, sehingga sebagai ketua divisi, kemudian saya sebagai ketua Pokja percepatan vaksinasi. Sehingga jangan heran kalau tim KCD yang terdiri dari para pegawai yang ada di KCD, pengawas, kepala sekolah, dan seluruh PNS itu pegawai di KCD. Jadi kalau diberi harus mau, beberapa kepala sekolah dan pengawas sudah kita berikan tugas sebagai tim Satgas COVID Kabupaten. Kemudian dalam waktu dekat juga akan kita bentuk tim yang lebih baik, terintegrasi dengan pemerintah kabupaten. Sehingga kegiatan vaksinasi insya Allah akan terus ditingkatkan. Hari ini Pak Kadisdik sudah mengutus utusan dari distrik provinsi ke Kementerian Kesehatan untuk meminta vaksin tambahan. Dengan diharapkan di akhir tahun nanti kita sudah
terbabas. Dan tanggal 14 bulan Agustus kita akan launching vaksinasinya adalah dengan PPKM level 4 ini, maka pembelajaran masih menggunakan pola jarak jauh seluruhnya. Insya Allah kalau sudah dicabut di beberapa waktu yang akan datang, mudah-mudahan tanggal 9 kita tidak lagi menggunakan PPKM level 4, turun menjadi PPKM biasa atau pembatasan skala mikro, maka kita bisa segera memulai pembelajaran dengan tatap muka. Tetapi semua itu sangat tergantung dari dua sisi. Pertama, sisi kesiapan sekolah yang dibuktikan dengan pengisian di laman Dapodik. Yang kedua, sisi kebijakan pemerintah kabupaten. Kalau pemerintah kabupaten mengatakan di wilayah A, misalkan di Rengas masyarakat sudah tertib, maka bisa menggunakan pembelajaran kombinasi. Mari kita bisa mulai. Tetapi sepanjang itu belum dilakukan, belum terjadi, maka pembelajaran kita lakukan dengan pola jarak jauh. Nah, ini menjadi PR kita semua. Tetapi ini fakta yang kita hadapi. Dengan saya mintakan kepada manajemen sekolah, mari kerahkan potensi kita, kerahkan sumber daya kita, agar mutu pendidikan tetap baik. Rekan-rekan guru sekarang mengalami kesulitan. Mereka orang-orang yang hebat, orang-orang yang terampil, orang yang terdidik. Tetapi ilmu mereka dilatih, ditempa dengan pembelajaran tatap muka. Bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun kita melatih diri kita untuk pembelajaran tatap muka. Walaupun akhirnya kita cabut, seluruhnya dirabut sampai ke akar-akarnya. Semuanya sekarang dari awal kembali. Kita harus melatih kembali model pembelajaran seperti ini. Jarak jauh, online seperti ini maupun offline. Dengan dukungan makan guru terus dilatih, diberikan lebih penting menjadi PR kita bersama. Sehingga anggaran sekolah silakan direlokasi ulang. Yang tadinya untuk SPPD, untuk makan minum, sekarang tolong itu ditiadakan. Nggak boleh ada SPPD, nggak ada makan minum. Geser untuk pelatihan-pelatihan, workshop, agar para guru mulai terbiasa. Mereka yang sudah biasa bisa melatih, bisa men-share kepada teman-temannya. Agar pembelajaran jarak jauh ini bisa menjadi hal yang gampang, hal yang biasa untuk kita semua. Ini butuh waktu, butuh proses. Tetapi akan mudah terjadi apabila dukungan dari semuanya bisa terlaksana dengan baik, bisa terkoordinir dengan baik. Silakan alokasi anggaran sekolah digeser dari makan minum, dari perjalanan dinas, geser untuk pelatihan-pelatihan dengan jumlah yang skala kecil, sehingga lebih dekat, lebih gampang, dan lebih masuk. Tidak perlu besar-besar dengan jumlah orang yang puluhan, belasan, cukup dengan beberapa orang, karena itu akan jauh lebih efektif ketimbang dengan jumlah yang cukup banyak. Itu kebijakan utama. Kemudian yang berikutnya adalah manakala PPKM itu manakala KBM bisa kombinasi, maka yang ke sekolah hanya sampai 30%, maksimal 50%. Kalau memang sekolah mampu, apa yang ke sekolah, siapa yang di rumah silakan diatur. Apa yang dikerjakan di sekolah, apa yang dikerjakan di rumah silakan diatur, dirumuskan dan masuk ke dalam kurikulum. Idealnya mereka ke sekolah hanya hal seperti skala penting, evaluasi, penguatan, praktek-praktek yang tidak bisa di rumah. Karena tidak mungkin juga kalau praktek di sekolah juga, karena jumlah hari yang kita berikan hanya terbatas. Jumlah ruangan yang kita berikan juga dibatasi, sehingga yang ke sekolah hanya skala besar, praktek-praktek yang tidak mungkin dilakukan di luar. Sehingga pembelajaran praktek sebaiknya dilakukan di lingkungan mereka, apakah di rumah, di lingkungan desa, ya itu mungkin jauh lebih efektif, ya. Dengan skala-skala kecil tadi. Kalau misalkan harus menggunakan mesin-mesin besar, ya kayak CNC, ya nggak mungkin lah. Karena di rumahnya kan nggak mungkin kita pinjamkan CNC. Di desa juga tidak CNC gitu. Tapi pembelajaran tetap bagi SMK Rengas Dengklok ini sebagai pusat keunggulan,
mari kita tunjukkan, berikan contoh yang baik, sehingga layak menjadi keunggulan dan pusat keunggulan menjadi contoh untuk sekolah yang lainnya. Bagaimana dengan praktek? Hari ini PKL masih belum untuk skala kecil, bisa dilakukan praktek-praktek di rumah ataupun mungkin di lingkungan pedesaan masing-masing. Itu ya, sehingga untuk praktek masih belum bisa karena kita masih berada dalam posisi PPKM darurat dan sekarang level 4, sehingga rekan-rekan guru masih belum diizinkan untuk mendorong anak-anak didik kita praktek di swasta ataupun di tempat yang lainnya. Itu kebijakan utama yang menjadi perhatian kita. Dan untuk rekan-rekan yang sekarang tergabung dalam SMK COE, karena tidak banyak se-Jawa Barat, apalagi se Kabupaten Karawang, hanya beberapa, mari kita perlihatkan, mari kita tunjukkan yang terbaik, lakukan berbagai upaya bahwa COE ini hal yang positif dan sekolah kita layak ditunjuk sebagai pusat unggulan. Terima kasih kepada manajemen sekolah dan terima kasih kepada para narasumber. Mari berikan pemahaman bagaimana implementasi pembelajaran dengan pola COE sehingga program COE di Jawa Barat dan khususnya di Karawang ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih dan dengan mengucapkan basmalah, kegiatan IHT implementasi pembelajaran SMK COE di SMK Negeri 1 Rengas Dengklok saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kekurangannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bapak atas sambutan. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ai Nur Hasan APMSI yang telah memberikan arahan pembinaan dan juga sekaligus membuka acara IHT implementasi pembelajaran pada sekolah pusat keunggulan di SMK 1 Rengas Dengklok. Terima kasih Bapak. Baik, langsung saja Bapak Ibu para peserta IHT, sebelum kita coffee break dan kemudian dilanjutkan dengan pretest, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kaitannya dengan kegiatan IHT ini, bahwa kegiatan IHT ini merupakan tindak lanjut dari pelatihan yang dilakukan oleh Komite Pembelajar SMK Negeri 1 Rengas Dengklok. Jadi kebetulan sekolah kita ditunjuk menjadi SMK Pusat Unggulan, maka dibentuklah suatu komite namanya Komite Pembelajar. Nah, Komite Pembelajar ini terdiri dari, bisa dilihat di sini Bapak Ibu, terdiri dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian pengawas, guru PABP kelas 10, guru PPKN, guru Bahasa Indonesia, guru Matematika, guru Bahasa Inggris, guru PJOK, guru Sejarah, guru Seni dan Prakarya, guru BK dan Wakase Kurikulum. Kemudian di program keahliannya guru Project IPAS, guru Literasi Digital atau Informatika, guru program keahlian 2 orang. Jadi jumlah 16 orang. Nah, dari 16 orang ini semuanya sudah mengikuti pelatihan terakhir dan selama 10 hari menggunakan LMS, Learning Management System, secara daring. Namun untuk praktek kita seyogyanya harusnya 10 hari, tapi karena lihat kondisi kita secara luring tatap muka menjadi 4 hari. Namun mudah-mudahan nanti di laporan 10 hari, harus 10 hari. Jadi kegiatan hari ini di pembukaan, pertengahan dan terakhir itu dievaluasi, kami harus melaporkan lewat akun SIM PKB Kepala Sekolah. Nah Bapak Ibu, yang dilaksanakan pada IHT selama 4 hari ini adalah materi-materi yang akan diikuti oleh Bapak Ibu. Di antaranya adalah pendidikan yang memerdekakan nanti setelah pretest, kemudian kerangka kurikulum, capaian pembelajaran, perangkat ajar, asesmen, kurikulum operasional di satuan pendidikan sekolah atau KOS. Kemudian ada tes awal dan tes akhir. Jadi ada tes awal, pretest 45 menit, soalnya 40 PG semua. Jadi mohon nanti dikerjakan Bapak Ibu, semuanya sama. Nah, perbedaannya barangkali di teman-teman yang komite pembelajar itu ada asinkronus. Jadi ada sinkronus materi dan asinkronus tugas. Nah, di sini mungkin tugasnya secara umum nanti disampaikan oleh para komite pembelajar. Jadi pengisi materi hari ini sampai hari Jumat kita akan dapat pendampingan dari komite pembelajar. Baik, demikian Bapak Ibu, terima kasih. Kita ada waktu
coffee break dulu, nanti setelah itu adalah pretest. Kami mohon kepada para komite pembelajar untuk memisahkan diri dari para peserta. Terima kasih. Mangga kembali ke Pak Haji. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah rangkaian acara di pembukaan sudah kita lalui. Akhirnya dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Acara pembukaan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.